Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini kita akan mempelajari tentang variabel. Apa itu variabel? Kalau di matematika, variabel itu simbol yang merepresentasikan objek matematika. Bisa berupa angka, vektor, matriks, dan sebagainya, seperti ini. Misal, saya punya 5 plus X sama dengan 7. X di sini adalah variabel yang nantinya pernyataan ini akan bernilai benar kalau nilai X-nya sama dengan 2. Tetapi kalau X-nya tidak sama dengan 2, maka pernyataan ini bernilai salah. Nah, X ini kita anggap adalah suatu tempat yang menampung suatu nilai. Nah, sama halnya dengan di matematika. Variabel dalam pemrograman, terutama GDevelop, adalah suatu tempat untuk menampung suatu data. Tipe datanya sendiri bisa berupa angka, teks, boolean, array, dan juga structure. Nah, ada dua variabel dalam GDevelop, global variable dan juga scene variable. Global variable adalah variabel yang disimpan di memori selama game itu berjalan, sehingga bisa diakses di scene manapun. Contohnya adalah skor. Skor itu termasuk dalam global variable karena nilai dari skor akan dipanggil saat nilainya bertambah di scene level manapun. Tetapi kalau scene variable itu adalah variabel yang disimpan dalam suatu scene yang sedang aktif saat itu. Sehingga scene variabel ini hanya berlaku di scene itu saja. Misalkan, saya punya scene variabel di scene pertama namanya X. Kemudian di scene kedua saya juga punya scene variabel namanya juga X. X pada scene pertama akan berbeda dengan X yang ada pada scene kedua. Nah, sekarang kita akan mencoba menerapkan global variable untuk membuat skor. Pertama, teman-teman buat dua teks seperti ini. Teks untuk tulisan skor, di sini saya beri nama teks skor. Kemudian teks yang isinya angka 0 seperti ini yang saya beri nama skor. Jadi di sini saya sudah buat dua objek, teks skor. Ini tulisannya hanya skor titik 2 ya, itu untuk menampilkan yang atas ini tulisan hitam. Kemudian yang bawah 0, ini ada objek name-nya skor. Untuk teksnya bisa kita isi 0 sebagai skor awalnya. Nah, setelah itu kita ke Project Manager. Kemudian di bawah Properties ada Global Variable, kita klik. Nah, di sini kita akan menambahkan global variabelnya. Add variable, variabelnya bisa kita beri nama score. Ini variabel untuk menyimpan nilai dari skor. Untuk tipe datanya di sini ada beberapa tipe data, string, number, boolean, array, sama structure. Karena skor itu angka, berarti tipe datanya adalah number. Nah, di sini adalah nilai awalannya. Yang disimpan itu berapa? Awalannya kita buat 0. Kemudian kita apply. Setelah itu kita ke event dari level 1. Sekarang skor itu akan bertambah kalau jawabannya benar. Nah, di sini jawaban benar itu adalah ketika pilihan jawaban A diklik. Berarti yang BTA, kemudian yang left mouse button was released. Yang ini kita akan menambahkan skor di actionnya. Kita ke add action, kemudian yang harus ganti adalah variabelnya dulu. Jadi bisa teman-teman cari di sini global. Nah, di sini ada beberapa change, number variable, text, boolean ya. Kita pilih yang number karena tadi kita menyimpan global variabelnya, tipe datanya sebagai number. Variabelnya apa? Di sini langsung otomatis karena kita hanya memiliki satu variabel yaitu global variable score. Kita klik saja yang ini. Kemudian nilainya mau diapakan? Apakah langsung di set sama dengan atau ditambah atau dikurangi, dikali, dibagi? Di sini saya akan menggunakan yang tambah ya. Nilainya mau ditambahkan berapa? Saya tambahkan 10 kalau jawabannya benar. Kemudian oke. Nah, setelah itu saya coba preview. Nah, di sini pilihan jawabannya benar adalah A, yaitu yang 5. Saya klik, jawaban kamu benar tapi skornya belum bertambah di tampilannya. Yang ada di tampilan skornya tetap 0. Kenapa? Karena kita hanya mengupdate nilai itu di variabelnya. Variabelnya sudah update nilainya 10, tapi belum ditampilkan di teksnya. Jadi di memory game skornya sudah 10.
ya. Tetapi belum dimunculkan di scene sehingga kita perlu mengupdate tampilan dari skornya yang tadinya teksnya isinya 0 diganti menjadi 10 gitu ya. Jadi ketika global variabelnya bertambah nilainya 10, tampilan yang ada di scene tadi adalah objek yang bernama skor. Skor, kemudian skornya kenapa? Kita ganti teksnya dari 0 menjadi 10. Jadi di sini kita pilih yang modify to text, kemudian di set ke apa? Di set ke, tinggal cari aja di sini global. Global variable. Nah, pilih yang global variable saja, yang ini. Di sini akan otomatis toString global variable karena objek score itu berupa teks sehingga tipe datanya di sini harus string. Ini akan otomatis ketika teman-teman memilih global variable. Global variabelnya apa? Tinggal diketik aja di sini. Tadi global variabelnya namanya score. Nah, seperti ini. Bisa teman-teman pilih di sini. Jadi di sini teksnya otomatis muncul, teman-teman tinggal ketikkan global variable, kemudian pilih nama variabelnya yaitu score. Setelah itu kita oke. Lalu kita preview. Di sini saya pilih jawaban 5. Sekarang sudah muncul jawaban kamu benar dan juga skornya sudah update menjadi 10. Sekarang kita akan menambah skor yang ada di level 2. Tapi terlebih dahulu kita kembali ke level 1. Kita akan membuat teks skor, tulisan skor ini tadi, dan juga skor yang ada di bawah ini, kita jadikan dulu sebagai global object. Klik yang titik 3, kemudian set as global object. Oke, kemudian yang skor juga seperti itu. Diklik yang 3 ini ya. Kita pilih dulu skor, kemudian set as global object. Oke, jadi di sini saya sudah punya 3 global object. Ini yang kemarin keterangan ya, kemudian text score, ada score. Nah, sekarang kita ke level 2. Di level 2 ini kita akan memasukkan text score dan skornya di scene. Tinggal kita tarik aja. Nah, di sini saya sudah mengatur posisi dari text score dan skornya. Di sini skornya masih 0. Ini tidak masalah karena kita akan mengupdate nilai ini di eventnya. Jadi kita ke event dari level 2. Kemudian sebelum melakukan hal seperti di level 1, kita akan add condition. Kita tuliskan beginning. At the beginning of scene, ketika scene dimulai, aksinya adalah skornya itu seharusnya skor seperti global variable saat ini. Karena ini level 2 dan kita akan masuk level 2 ketika level 1 sudah terlewati, ya, maka global variabelnya sudah update menjadi 10. Seharusnya seperti itu. Maka di sini kita set skor itu menjadi sama seperti tadi, ketikkan global variable dari skor. Nah, seperti ini. At the beginning of scene, kita ganti teksnya seperti nilai yang ada di global variable saat ini. Yang paling update itu berapa? Ini saya pindahkan ke atas. Nah, setelah itu dengan cara yang sama, ketika jawabannya benar, yaitu ketika bola kuning masuk ke wadah, kita tambahkan skornya. Jadi di sini kita add action, kemudian pertama-tama global variabelnya dulu yang diupdate, bukan teksnya ya. Di sini kita pilih yang skor, kemudian sama seperti tadi kita menggunakan add, kemudian kita tambahkan 10. Oke. Setelah itu add action. Setelah global variabelnya diupdate, tampilan di scene-nya juga harus diupdate. Jadi yang skor kita modify to text, cari di sini global variable dari skor seperti ini. Sekarang kita coba preview dulu ya dari level 2. Untuk skornya di sini masih 0. Kenapa? Karena ketika saya preview saya tidak melewati level 1. Jadi di sini skornya awalnya akan 0. Nah, sekarang saya coba masukkan bola kuning ke wadahnya. Nah, di sini skornya akan bertambah 10 terus sampai tidak terhingga.
akan berjalan seperti ini. Kenapa? Karena bola kuning ini akan tetap di wadah seterusnya. Selama bola kuning ini ada di wadah, skornya akan bertambah terus seperti ini. Jadi di sini kita harus memberikan perintah bahwa penambahan nilai itu dilakukan satu kali saja saat bola kuning menyentuh wadah. Jadi di sini kita tambahkan add condition. Teman-teman bisa cari yang namanya trigger once. Trigger once itu artinya dia diaktifkan satu kali saja saat benar. Ini run action only once, satu kali aja. Ketika pertama kali bola kuning masuk ke wadah, dalam sepersekian detik sudah selesai. Tidak perlu dicek berulang-ulang. Kalau tadi, karena bola kuningnya tetap ada di wadah seterusnya, itu akan dicek seterusnya oleh program. Dicek terus akhirnya nilainya bertambah terus 10, 10, 10 setiap sepersekian detik. Seperti itu. Sekarang saya akan coba preview lagi. Bola kuning saya masukkan ke wadah. Nah, di sini skornya hanya bertambah satu kali ketika awal sepersekian detik ya. Nilainya berubah menjadi 10. Oke, sekarang kita akan coba menjalankan ini dari level 1. Kita preview 2 ditambah 3 sama dengan 5. Jawaban kamu benar. Skornya 10 ya. Skor saat ini 10, kita ke level 2. Nah, di level 2 skornya ini menjadi 10 karena kita melewati level 1 dulu tadi. Jadi global variabelnya sudah menyimpan 10. Jadi global variabelnya sudah menyimpan skor 10. Sekarang kita masukkan bola kuning. Nilainya akan berubah menjadi 20. Nah, seperti itu cara menggunakan global variable untuk menyimpan skor. Nah, sekarang kita akan kembali ke level 1 dan memperbaiki button B seperti janji saya di pertemuan sebelumnya. Permasalahan dari button B ini adalah kemarin ketika kita klik, hovernya berjalan, warnanya berubah jadi abu-abu tua, tetapi ketika diklik, merahnya hanya sekilas saja. Padahal keterangannya sudah benar, jawaban kamu salah. Nah, agar button B ini bekerja seperti yang seharusnya, kita bisa memanfaatkan yang namanya scene variable. Jadi di sini kita akan belajar menerapkan scene variable. Di sini ketika kita sudah menjawab pilihan jawaban B, maka kita tidak bisa menjawab pilihan jawaban A. Begitu juga sebaliknya, ketika kita sudah menjawab pilihan A, maka kita tidak bisa menjawab pilihan yang B. Oleh karena itu, kita ke level 1 event, kita akan membuat scene variable yang namanya sudah jawab. Jadi karena saya ingin memperbaiki yang B dulu, maka saya akan mengerjakan yang button B. Kita berikan add condition untuk scene variable, teman-teman bisa langsung menambahkan di sini ya. Kita klik scene, kemudian cari scene variable. Nah, di sini ada boolean variable, ada number variable, ada text variable. Karena saya ingin mengecek iya atau tidak, maka saya menggunakan boolean variable. Boolean variable ini adalah untuk menyimpan nilai berupa true or false. Nah, di sini kemudian untuk menambahkan variabelnya, teman-teman bisa klik tombol yang ada di sebelah kanan ini, di sampingnya variabel. Klik kemudian add variable. Variabelnya namanya apa? Saya butuh variabel untuk mengecek pemain itu sudah menjawab atau belum. Jadi saya akan membuat variabel namanya sudah jawab. Untuk tipenya, saya buat boolean dan nilainya adalah false. False itu artinya pemainnya belum menjawab, gitu ya. Sudah jawabnya false berarti pemain itu belum menjawab. Artinya seperti itu. Variabelnya dipilih sudah jawab ya. Nilainya false. Jadi pemain belum menjawab. Kita oke. Jadi di sini ketika button B itu ketika kursor mengenai button B dan pemainnya itu belum menjawab, maka animasinya akan ganti seperti ini. Gitu ya. Ketika diklik, maka akan berubah menjadi jawaban kamu salah. Setelah itu, kalau dia sudah klik, berarti pemain sudah menjawab. Kalau dia sudah menjawab, berarti variabelnya harus berubah.
Kita pilih variabel, cari yang change boolean variable dari sin variable yang ini ya. Variabelnya namanya sudah jawab. Kalau pemain sudah jawab, berarti nilainya adalah yang true. Gini. Jadi, button B itu bisa diklik kalau pemain belum menjawab. Ketika pemain sudah menjawab, maka boolean value dari sin variabelnya kita ganti true. Artinya pemain sudah menjawab. Nah, kondisi pengecekan sin variabel ini juga harus kita tambahkan untuk invert conditionnya. Jadi di sini saya tinggal copy aja yang boolean value-nya, kita copy kemudian kita paste ke sini. Setelah itu kita akan coba preview. Kita akan pilih jawaban yang B yang sudah kita perbaiki. Kalau diarahkan warnanya berubah menjadi abu-abu tua. Kemudian ketika saya klik, nah di sini sudah berubah menjadi merah. Tetapi di sini saya masih bisa memilih jawaban yang A. Seperti ini. Kenapa? Karena kita belum memberikan kondisi yang sama untuk button A. Jadi sekarang kita perbaiki yang untuk button A, kita tinggal copy saja. Di sini kita tambahkan semuanya ini di button A. Nah, seperti ini, kemudian animasinya boleh kita tambahkan, kita juga bisa copy, tinggal diganti ini adalah yang button A. Oke. Kemudian kita beri invert condition. Invert conditionnya copy dari sini. Kemudian kita paste di sini. Nah, sub eventnya kita delete. Tinggal yang button A dengan variabel saja. Kita pindahkan ke atas biar sama-sama button A. Kita pindahkan ke atas di sini. Seperti ini. Kemudian button A ketika di invert condition, kita klik 2 kali, kita invert condition, dia harusnya kembali ke normal. Seperti ini. Kemudian jangan lupa untuk menambahkan ketika button A itu sudah diklik, maka boolean value dari sin variabelnya kita ganti menjadi true. Kita copy, kita paste di sini. Jadi ketika pemain sudah mengklik button A, berarti pemain sudah menjawab soal tersebut. Kemudian kita akan coba preview di sini. Nah, sekarang hovernya dari pilihan jawaban A sudah berjalan. Kemudian ketika diklik, dia akan berubah jadi hijau dan kita tidak bisa menjawab yang lain. Ini saya klik pilihan jawaban B, itu sudah tidak bisa. Sekian video kali ini, selamat mencoba, sampai ketemu di video selanjutnya.